Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Baiklah anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak seperti biasa ya. Kita akan mempelajari materi tentang ilmu pengetahuan alam. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Yosta, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, anak-anakku sekalian, seperti biasa Bapak akan mengakseskan dulu kehadiran kalian ya. Jika Bapak panggil, silakan angkat tangannya, bilang hadir. Coba. Yosta Ilham Ramadan. Oke, ada. Ali Imron. Ada nggak Ali? Oke, ada. Firman Syah. Oke, alhamdulillah ya, pada hari ini kita hadir semuanya ya. Berarti pembelajaran kita ini bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Baiklah anak-anakku sekalian, masih ada yang ingat nggak pelajaran minggu kemarin? Angkat tangannya. Oke, Yosta belajar apa tentang? Oke, benar, kita kemarin telah belajar tentang bagian tumbuhan yaitu akar dan batang. Nah, selanjutnya pada minggu ini kita akan belajar tentang daunnya, bagian daun yaitu bagian ketiga pada tumbuhan. Di sini sudah ada yang tahu belum? Sudah pernah melihat belum daun? Oke Ali, daun apa saja yang kamu lihat? Rambutan, terus mangga, terus tebu. Wah, sudah cukup, berarti Ali sepertinya sudah banyak melihat ya. Teman-teman lainnya juga sudah banyak sepertinya mengangkat tangan tadi ya. Berarti untuk daun itu kalian sudah banyak tahu ya. Bila anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal macam-macam bagian daun, struktur daun, fungsi daun, dan bentuk-bentuk daun. Ya, apa tujuan kita mempelajari ini? Yaitu yang pertama, agar kalian dapat mengetahui bentuk-bentuk daun, fungsi daun, dan struktur daun. Yang kedua, dengan mengetahui bentuk-bentuk daun tersebut, nanti kalian bisa mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan bentuk daunnya. Bila anak-anak sudah siap belajar belum? Oke, sebelum kita belajar, kita bernyanyi dulu ya. Bawa Ibin, siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Hore. Baiklah anak-anak, kita akan memasuki materi pembelajaran kita. Silakan dibuka bukunya, siapkan alat tulisnya, siapkan pensilnya, buku tulisnya, ya, penanya, untuk mencatat hal penting dari apa yang Bapak jelaskan tadi. Nanti ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan memasuki materi. Baiklah, kita memasuki materi pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian daun. Di sini siapa yang tahu pengertian dari daun, yang sudah baca atau sudah melihat? Angkat tangannya. Nah, coba Yosta jawab, yang angkat tangan. Apa itu daun Yosta? Oke, yang lain masih ada yang ingin menjawab? Raisa, silakan jawab, apa itu daun? Oke ya, jadi Bapak jelaskan, daun itu merupakan salah satu bagian pada tumbuhan atau pada tanaman yang berada atau tumbuh pada ujung ranting-ranting tumbuhan tersebut atau pada batang yang tumbuhnya itu secara perlahan-lahan, secara perhelai, kemudian menjadi banyak hingga mempunyai daun yang lebat. Jadi anak-anak, daun itu merupakan salah satu bagian tumbuhan. Nah, daun ini tumbuh pada ranting-ranting yang ada pada tumbuhan. Yang biasanya kita ketahui bahwa daun itu ada yang berwarna hijau ya. Pada umumnya daun itu banyak yang berwarna hijau. Seperti daun rambutan ya, daun mangga itu berwarna hijau ya nak, daun-daunnya. Jadi itu pengertian dari daun yang dapat kita pahami ya, agar
nanti kita tidak salah pengertian lagi mengenai daun ya. Bagaimana anak, bisa dipahami? Alhamdulillah kalau gitu sudah bisa dipahami. Selanjutnya yang kedua yaitu bagian-bagian daun. Siapa di sini yang tahu bagian-bagian pada daun apa aja? Coba angkat tangannya. Ada yang tahu? Nah, coba Firmansyah jawab. Bagian-bagian pada daun itu apa aja yang kamu ketahui? Oke, tulang daun. Yang lain? Nah, Ali Imron, yang angkat tangan. Apa sih bagian-bagian pada daun itu? Oke, pelepah. Ya, bagus. Yang lain masih ada? Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih kepada Ali dan Firman yang telah memberikan pengetahuannya. Selanjutnya akan Bapak jelaskan. Nih, coba perhatikan gambar yang Bapak tampilkan di layar ya. Nah, coba Diana bacakan. Ada tulisan apa aja yang ada pada gambar tersebut? Yang pertama ada apa? Oke, tangkai daun. Yang kedua ada pelepah. Yang ketiga ada tulang daun. Yang keempat ada helai daun. Oke, anak-anak. Itu adalah 4 bagian utama yang ada pada daun tumbuhan. Ya, yang dimana dari 4 bagian ini merupakan salah satu komponen mereka tuh saling berkaitan antara satu sama lain. Apa sih Pak fungsi dari 4 bagian ini? Bapak jelaskan ya. Yang pertama yaitu pelepah daun. Pelepah daun ini berfungsi untuk menundukkan daun pada batang. Jadi pelepah daun ini mempunyai fungsi untuk menyambung daun dengan batang pohon tersebut. Kemudian ada tangkai daun. Tangkai daun ini berfungsi untuk menghubungkan pelepah dengan helai daun. Jadi helai daun dan pelepah ini dihubungkan oleh yang namanya tangkai daun. Coba perhatikan tuh pada gambar ya. Nah, selanjutnya helai daun. Helai daun ini apa fungsinya Pak? Helai daun berfungsi untuk tempat fotosintesis pada tumbuhan. Yang mana fotosintesis ini merupakan proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Selain itu, pada helai daun ini juga terdapat yang namanya stomata, yang mana tempat terjadinya keluar masuk antara oksigen dan karbon dioksida. Gimana anak-anak? Apakah bisa dipahami? Oke, Raisa bertanya, Pak, tulang daun itu apa fungsinya? Oke, Bapak jelaskan. Tulang daun itu merupakan bagian pada tumbuhan yang berfungsi untuk penopang agar helai daun itu tetap tegak atau tetap kokoh. Coba kita lihat, perhatikan tulang daun. Tulang daun itu kan merupakan cabang-cabang kecil atau seperti urat manusia yang ada pada daun. Ya, coba nanti kalian perhatikan pada setiap daun itu pasti ada alur-alur kecil pada daun tersebutnya. Itulah yang dinamakan tulang daun yang berfungsi untuk menguatkan atau menopang helai daun agar tetap berdiri atau tetap kokoh. Bagaimana Raisa? Sudah bisa dipahami? Oke, yang lainnya sudah bisa dipahami belum? Mengenai bagian-bagian pada tumbuhan nih. Oke, alhamdulillah kalau sudah bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi daun pada tumbuhan. Ada yang tahu yang bisa jawab fungsi dari daun pada tumbuhan? Angkat tangannya. Nah, Pandu, coba jawab Pandu. Apa aja fungsi dari tumbuhan daunnya ini? Oke, yang lain? Kelvin, yang angkat tangan jawab Kelvin. Apa? Oke, ya, terima kasih kepada Pandu dan Kelvin yang telah menjawab. Jadi apa yang mereka katakan itu benar, yang mana Pandu tadi menyebutkan berkaitan fotosintesis Pak. Kemudian Kelvin juga menjawab sebagai tempat bertukar gas Pak. Benar, itu semuanya benar ya. Jadi perlu ketahui fungsi utama dari daun itu adalah sebagai tempat proses fotosintesis, yaitu pembuatan makanan bagi tumbuhan dan juga menghasilkan oksigen. Oksigen ini yang kita hirup sehari-hari itu kan. Ya, oksigen kita hirup, kemudian kita mengeluarkan karbon dioksida dan diserap oleh tumbuhan-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita.
Kemudian fungsi lainnya apa sih Pak? Nah, fungsi lainnya yaitu sebagai organ pernapasan. Organ pernapasan pada tumbuhan ini apa? Yaitu stomata yang tadi Bapak katakan tempat pertukarannya karbon dioksida dan oksigen. Ya, mana dia tumbuhan itu mengeluarkan oksigen melalui stomata untuk kita. Kemudian apa yang kita keluarkan dari pernapasan kita itu diserap oleh tumbuhan dan diolah lagi untuk menjadi oksigen. Nah, itulah anak-anak fungsi daripada daun pada tumbuhan. Bagaimana, sudah bisa dipahami belum? Sampai sini? Oke, kalau bisa ya dicatat ya apa-apa yang penting tadi yang Bapak jelaskan. Selanjutnya bentuk-bentuk daun. Udah ada yang tahu belum? Apa saja sih bentuk-bentuk pada daun tersebut? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Nah, coba Yosta Ilham Ramadan sebutkan. Oke, ada sejajar, ada melengkung, ada menyirip, ada menjari. Oke, benar ya. Kita coba kita kasih dulu contohnya satu persatu ya. Coba daun melengkung. Daun melengkung berarti daunnya melengkung ya. Ciri-cirinya apa? Itu mempunyai bagian tengah daun ya. Biasanya daun melengkung ini dimiliki oleh tumbuhan yang berbiji satu atau monokotil. Contohnya apa? Yang pertama ada daun sirih, yang kedua ada daun lada, yang ketiga ada daun gadung. Ya. Selanjutnya tulang daun menyirip. Coba siapa yang bisa memberikan contoh tulang daun menyirip ini? Angkat tangannya. Oke, ya. Apa? Pandu? Daun nangka yang lain masih ada? Oke, contoh dari daun menyirip ini yang pertama adalah daun nangka, yang kedua adalah daun mangga, dan yang ketiga itu ada rambutan dan masih banyak lainnya. Yang ketiga tadi bentuk daun yang ketiga tadi apa nak? Yaitu daun menjari. Jadi daun menjari ini seperti jari kita nih nak ya, 5 jari ini. Seperti inilah pokoknya bentuknya yang banyak kita temukan di lingkungan sekitar kita. Contohnya apa? Yang pertama pepaya. Yang kedua ada apa? Singkong. Yang ketiga ada apa? Ubi jalar. Oke, benar ya. Nah, itu merupakan contoh daun menjari ya. Yang seperti jari kita nih lah ya, ini 5 jari kita seperti bentuknya seperti ini ya. Selanjutnya daun yang terakhir yaitu ada daun sejajar. Siapa yang bisa memberikan contoh daun sejajar ini? Oke, yang pertama ada jagung, yang kedua ada tebu, dan yang ketiga ada padi. Oke, benar ya. Jadi ada 4 bentuk daun. Yang pertama ada daun melengkung, yang kedua ada daun menyirip, yang ketiga ada daun menjari, dan yang keempat ada daun sejajar. Bagaimana anak-anak? Apakah bisa dipahami materi pada hari ini mengenai daun pada tumbuhan? Adit nanya apa Adit? Oke, fotosintesis itu apa Pak? Oke, fotosintesis itu merupakan salah satu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang dibantu oleh zat klorofil atau zat hijau dengan bantuan cahaya matahari ya. Kemudian menghasilkan makanan dan oksigen yang kita hirup pada kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana yang lain, masih ada yang ingin tanyakan nggak? Oke, kalau gitu Bapak yang tanya ya, silakan tutup bukunya. Dari apa yang Bapak catat tadi, silakan tutup dulu bukunya. Bapak ingin tanya, siapa yang bisa menyebutkan 2 fungsi dari daun? Angkat tangannya. Nah, Firmansyah, sebutkan apa? Yang pertama, sebagai tempat fotosintesis. Yang kedua, oke, benar. Kasih aplaus untuk Firmansyah ya.
Jadi Firmansyah menjawab yang pertama yaitu tempat fotosintesis, yang kedua fungsi yang kedua yaitu sebagai tempat pertukaran gas. Oke, bagus Firmansyah. Yang kedua masih ada satu pertanyaan lagi nih untuk kalian. Siapa yang bisa jawab langsung angkat tangannya ya. Coba sebutkan bagian-bagian pada tumbuhan yang kita bahas tadi, angkat tangannya. Mau keempat-empatnya ya. Empat-empatnya, siapa yang bisa? Oke, Raisa sebutkan. Yang pertama, tulang daun. Oke, yang kedua, helai daun. Yang ketiga, ada pelepah. Yang keempat ada apa lagi? Ada tangkai daun. Oke, kasih aplaus untuk Raisa dan Firmansyah ya. Luar biasa ya, berarti Bapak rasa kalian sudah bisa memahami materi pembelajaran terkait pengertian daun, bagian-bagian daun, fungsinya, dan bentuk-bentuk daun atau jenis-jenis daun. Mungkin Bapak rasa pembelajaran kita mungkin cukup sampai sini karena mengingat waktu. Akan tetapi sebelum kita tutup pembelajaran, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini dulu ya. Nanti ada tugas tambahan juga dari Bapak untuk kalian. Baiklah anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, bahwa satu, daun itu merupakan salah satu bagian tumbuhan yang tumbuh pada ranting tumbuhan. Yang kedua, bagian-bagian tumbuhan pada umumnya itu ada tangkai daun, pelepah daun, tulang daun, dan helai daun yang mana mereka mempunyai fungsi masing-masing. Dan yang ketiga, fungsi dari daun itu yang pertama sebagai tempat fotosintesis ya. Fotosintesis itu merupakan proses pembuatan makanan yang telah dilakukan oleh tumbuhan yang terjadi pada daun. Yang kedua itu sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen ya, yang mana terjadi pada stomata yang ada pada daun. Kemudian bentuk-bentuk daun itu ada 4. Yang pertama ada melengkung, yang kedua ada menyirip, yang ketiga ada menjari, dan yang keempat ada sejajar. Baiklah anak-anak, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Bapak akan memberikan tugas untuk kalian untuk minggu depan ya. Silakan nomor absen 1 sampai 5 mencari daun melengkung, kemudian absen nomor 6 sampai nomor 10 daun menyirip, 11 sampai 15 itu daun menjari, dan 16 sampai 20 itu mencari daun sejajar. Ada yang ingin tanyakan? Oke, jadi tugasnya apa Pak? Tugasnya itu kalian minggu depan bawa salah satu contoh daun sesuai dengan nomor absen kalian yang telah Bapak tentukan tadi. Misalkannya daun melengkung, misalkan nomor absen 1 sampai 5. Silakan kalian bawa daun yang melengkung. Bawanya satu aja ya, nggak usah banyak-banyak kalian bawa dari rumah. Biasanya kalian bawa serai misalkan. Ya udah bawa aja ke sini, nanti kita lihat. Misalkan kalian bawa daun sejajar, misalnya daun bambu, ya udah bawa bambunya, daunnya aja dengan yang besar-besar. Nanti kita bahas di sini ya. Oke, bagaimana? Sudah bisa memahami? Oke, alhamdulillah. Baiklah anak, saya Bapak rasa sudah cukup sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Karena mengingat waktu, kita tutup pembelajaran kita ini dengan melepaskan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.